Halo, bagi kamu yang ingin belajar WordPress dan belum punya hosting untuk deploy WordPress kalian, kalian bisa install WordPress di dalam localhost kalian ya. Jadi kenapa WordPress ya? Jadi tahun 2026 ini ada data ya dari WP Zoom ya, menyebutkan bahwa dia juga ngambil data dari yang lain ya, menyebutkan bahwa WordPress itu seluruh website di dunia ini 43 sampai 44% menggunakan WordPress ya. Dan 60% sampai 61,4% CMS yang ada di saat ini 60%-nya didominasi oleh WordPress ya. Jadi belajar WordPress itu cukup menarik ya bagi pemula yang ingin terjun ke dunia web developer ya sebelum coding manual gitu ya menggunakan PHP, JavaScript dan lain sebagainya. Jadi ini juga bisa teman-teman bisa jadi full stack juga ya karena dia sudah ada backend ya karena basicnya adalah PHP WordPress ini ya. Jadi install di WordPress ini saya demokan di MacBook ya. Caranya gampang sebenarnya. Teman-teman harus yang pertama harus punya SAM ya. SAM ini yang akan menjadikan server teman-teman gitu ya. Jadi tinggal download aja SAM ya. SAM download ya kan, tinggal download yang paling terbaru sesuaiin dengan device-nya masing-masing, Windows, Mac atau Linux ya. Usahakan downloadnya yang paling terbaru ya. Sebenarnya yang paling terbaru itu ada 8.2 kalau 8.4 kalau nggak salah. Tapi 8.2 ini sudah lumayan lah, masih cukup lah saat ini, nanti bisa di-upgrade gitu ya. Nah, setelah di-download nanti tinggal ikutin aja ya instruksinya ya. Tinggal terus nanti dijalankan ya. Terus juga nanti akan tampil seperti ini subnya, oke? Nah, setelah sum ini diinstal, teman-teman harus install WordPress-nya ya. Bisa berkunjung di wordpress.org ya, bukan wordpress.com tapi wordpress.org ya. Tinggal get WordPress di sini, terus nanti tinggal klik download karena ini versi yang terakhir adalah 6.9.1 ya. Sebenarnya kalau WordPress yang versi 7 itu masih dalam tahap testing saat ini ya. Jadi yang paling terbaru adalah 6.9.1. Tinggal download, nanti akan diberi file zip-nya gitu ya. Nanti tinggal diekstrak zip-nya. Nah, ketika sudah mendownload WordPress, saya kemarin sudah download WordPress-nya. Di sini nanti teman-teman muncul nih WordPress di sini. Ya, file zip nanti tinggal diekstrak saja ya. Ekstrak jadikan folder ya. Ketika nanti sudah di ekstrak, nanti teman-teman pindahkan ke htdocs ya. Htdocs di sini. Htdocs saya kemarin sudah coba ekstrak ya, dan juga kasih nama misalnya bebas lah, mau WordPress mau apa bebas lah ya si foldernya itu. Nah, setelah itu teman-teman harus aktifin ya, di sini aktifin servernya ya, MySQL database dan juga Apache web servernya harus diaktifkan gitu. Oke. Nah, setelah sudah berhasil diaktifin, kita langsung aja ke localhost ya, mengacu ke localhost ya. Localhost php myadmin ya, karena kita harus pertama bikin dulu misalnya di sini ya. Localhost tadi nama foldernya adalah WordPress ya. Foldernya adalah WordPress. Nah, sebenarnya sudah muncul di sini, kita perlu setup config-nya. Tapi kan kita belum punya database kosong nih buat WordPress-nya ya. Nah, kita harus bikin database-nya dulu di sini. Nah, kita tinggal create di sini database, kita klik ya. Terus kita beri nama apa misalnya? WordPress aja. Biarin aja UTF-8 MB4 General CI, terus create. Nah, ini kan kosong nih database-nya, kita biarin saja kosong. Oke. Nah, kita kembali ke sini yang localhost WordPress ya. Terus kita klik let's go. Nah, let's go tadi namanya apa? WordPress.
username-nya karena ini localhost, berarti username-nya adalah root, passwordnya kosongin, database hostnya localhost, dan tabel prefixnya adalah WP. Oke, ini udah settingannya seperti ini aja, tinggal klik submit. Nah, tinggal klik ya udah run the installation. Nah, ini simple aja ya kan. Nah, tapi nanti teman-teman, biasanya teman-teman itu biasanya itu bakal kalau nggak berhasil sampai tahap ini, nanti teman-teman bisa gini ya, tinggal buka nanti di htdocs-nya tadi WordPress ya, klik 2 kali, terus pilih yang ini nih, wp config. Nah, wp config, kalau ini kan biasanya kalau instalasi pertama itu biasanya nggak ada ya wp config ini, tapi ada yang ada wp config sample ya. Tinggal copy paste ya, atau duplik salin atau diganti nama jadi wp config, dan juga di wp config-nya ini nanti di setting ya. Ini kemarin saya sudah setting sih sebenarnya. Nah, jadi nanti di wp config ini di setting ya. Settingnya adalah bagian ini. Nah, ini db name-nya adalah WordPress tadi yang kita bikin di WordPress ya kan. Terus db usernya root, terus juga passwordnya nggak ada, localhost dan lain sebagainya. Dah, gitu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya nanti nggak muncul, nggak berhasil untuk instalasinya seperti itu. Nah, ini tinggal ya sudah, tinggal masukin saja apa namanya, misalnya belajar WordPress, nama situsnya ya, belajar WordPress, username-nya misalnya WordPress ya. Ini bebas teman-teman aja. Ini passwordnya bebas ya. Terus misalnya oke, masukin emailnya deh. Nah, terus yaudah tinggal install WordPress. Maka nanti kita akan dialihkan untuk login gitu ya. Login, tadi apa nama username-nya adalah WordPress, juga passwordnya masukin ya. Ini masih loading untuk proses. Nah, berhasil. Jadi WordPress-nya sudah berhasil diinstal di localhost ya. Jadi teman-teman bisa bisa customisasi ya di WordPress-nya. Kalau misalnya mau pertama kali install WordPress itu harus disetting di sini di generalnya. Terus ini bentuk site title-nya ya. Ada fitur loginnya untuk user, tinggal klik anyone can register ya, dan juga bisa di setting gitu ya. Terus juga di sini di readingnya mau custom homepage-nya bebas. Terus juga di permalink biasanya ya, pastiin kalau di permalink itu menggunakan ini post name, oke. Dan post name juga save change, oke. Nah, untuk menambahkan tema di sini appearance themes ya, dan pilih tema add theme gitu ya. Ini bebas teman-teman, customisasi saja WordPress-nya. Dan juga di sini ada plugin ya, bisa install plugin ya, bisa add plugin. Jadi silakan dipelajari, diulik-ulik ya WordPress nanti ketika sudah sudah berhasil, nanti bisa langsung di deploy di hosting gitu ya. Jadi cukup simple untuk instalasi WordPress di localhost ya. Terima kasih, jangan lupa untuk ikuti akun ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. See you.